saya dibisiki oleh pemilik Pikus yang di demo tadi, kalau ada yang berminat silahkan dihubungi. Kalau ada yang berminat silahkan dihubungi. Sahabat bonsai yang saya hormati, saya cintai, hari ini adalah hari Tumpok Wariga, Tumpok Udoh, hari sucinya umat Indo untuk mengupacarai, menghormati tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Saya buka di sini, kalau orang Bali hari ini dari pagi itu mengupacarai semua tumbuhan yang ada di rumahnya atau di miliknya, di kebunnya, di sawahnya, dan ada mantranya. Mantranya itu seperti ini: kaki-kaki nini menuh, mau buah apa ngat ben selai rahino, ben selai lemeng galungan, mau buah apa ngat, mau bunga apa luwung, pang segar, pang ada ngon galungan. Artinya seperti ini: kakek-kakek dan nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek, berbuahlah yang lebat, berbungalah yang bagus. Lagi 25 hari akan datang hari raya Galungan, supaya ada dipakai pada saat hari raya Galungan. Berarti mulai hari ini 25 hari lagi adalah hari raya Galungan, hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kemudian itu untuk tumbuhan. Mungkin rekan-rekan yang berkecimpung di dunia bonsai, nanti mantranya bisa diubah dikit. Kakek-kakek, nenek-nenek, tumbuhlah dengan subur dan segar sehingga semakin cantik, supaya cepat laku dapat duit untuk galungan. Itu makna daripada Tumpok Wariga. Kenapa disebut kakek dan nenek? Karena menurut filosofi orang Bali yang beragama Hindu, ada istilah ingkal. Ingkal itu ada 6. Mulai disebutkan dari yang paling kecil diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Disebutkan di ingkal itu dari yang paling kecil. Ini filsafat. Wong, Sato, Mino, Manu, Taru, Buku. Jadi setelah alam semesta ini diciptakan, Tuhan menciptakan pertama buku. Yang namanya buku itu adalah lumut, padi, tebu, segala yang berbuku. Mungkin maksud beliau Tuhan Yang Maha Kuasa itu agar disiapkan makanan dulu untuk yang lahir berikutnya. Setelah buku, lahir taru. Taru itu tanaman, segala jenis tanaman yang lain, termasuk yang ada di yang menaungi kita, pohon beringin ini. Taru diciptakan oleh beliau. Setelah itu Mino. Mino itu ikan. Jadi ikan itu memang ada yang makan lumut, ada yang makan jenis tumbuhan dan lain sebagainya. Setelah itu lahirlah manuk yang bersayap, unggas, kemudian burung, ayam dan lain sebagainya. Ayam, burung, ada yang makan ikan, ada yang makan tumbuhan, ada yang makan buah, ada yang makan segala sesuatu yang dari tumbuhan. Setelah manuk, sato. Sato itu binatang berkaki 4. Kalau ada yang makan binatang lain, binatang ada yang makan buah, ada yang makan daun dan lain sebagainya. Kambing makan daun, sapi makan rumput, harimau makan teman-temannya sendiri. Setelah itu baru wong. Wong itu adalah manusia. Manusia dilahirkan terakhir. Oleh karena itu konsepsi orang Bali
adalah manusia menghormati yang lebih tua. Makanya kepada tumbuhan di saat tumpak wariga yang kebetulan jatuh hari ini, itu menyebutkan tumbuhan itu sebagai kakek dan nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, berbuah yang lebat, berbunga yang indah, supaya 25 hari lagi saat hari galungan tiba bisa dipergunakan untuk upacara. Itulah maknanya, dan kebetulan kami memilih tumpak wariga ini sebagai hari untuk melaksanakan demo. Minimal hari ini para pendemo akan menghasilkan karya-karya yang di samping berkualitas. Kalau berkualitas saya yakin, karena saya yakin dengan kapasitasnya Pak Rudi Yulianto, yakin dengan kapasitasnya Om Lek. Om Lek, kalau saya foto dari belakang yang kelihatan adalah botaknya Pak Om Lek. Jangan tersinggung Om Lek, nanti kalau botaknya kelihatan. Oh ya, natural. Jadi Om Lek ini tampil natural. Saya tahu beliau ini aspak tahun 91. Jadi untuk tahu ya, Asia Pasifik untuk bonsai itu lahir di Bali tahun 91 di Nusa Dua, Hotel Nusa Indah. Kemudian kembali 2007 aspak di Bali Beach Sanur. Kebetulan saya juga panitianya di situ. Om Lek ini sudah demo pada tahun 91 di Nusa Dua. Jadi sampai sekarang masih mengabdi untuk bonsai. Dan beliau ini sempat tidak kedengaran, riwayatnya sudah menghilang. Tiba-tiba munculnya di Gianyar, luar biasa Gianyar. Begitu juga yang lain, Pak Madekari, Soantero Bali, Pak Dek Yaso, Daniel, juga teman-teman yang lain, asisten-asistennya ini semuanya. Itu ada Pak Pandu itu dari Gianyar, rekan saya di Gianyar. Ada Wayan Dona, seniman surrealis. Itu pindah kawitan sekarang. Pindah kawitan ke Surabaya, ke Om Lek ini. Kolaborasi mungkin cocok ini Om Lek sama Wayan Dona. Sangat cocok Pak ya. Luar biasa Gianyar ini sekarang ini. Tapi tak lupa juga saya ingatkan bahwa kebetulan saya yakin di sini ini adalah komunitas seni bonsai. Saya sudah main bonsai sejak tahun 81 tamat SMA. Saya tahu persis, saya mengerti bahwa tidak ada seni yang dilomakan selain bonsai. Kalau seni lukis abstrak, naturalis, ekspresionis, realis, kalau itu dilomakan pasti akan terjadi perang. Begitu juga pematung. Kalau cokot misalnya, pematung Bali diadu dengan karya-karya patung yang lain, pasti tidak akan terima. Tidak akan ada yang ikut. Bonsai dengan berbagai alirannya, aliran natural, ekspresionis, surrealis, dengan berbagai gaya, gaya formal, informal, ada 21 gaya bonsai yang umum berdasarkan pakem. Selebihnya mungkin ratusan gaya, tetapi yang umum itu ada 21 gaya. Awalnya bahkan baru lahir bonsai, yang baru aliran naturalis itu hanya 5 gaya dasar bonsai. Pertama tegak, formal, kemudian tegak berkelok, informal, kemudian gaya miring, semi, casket, setengah menggantung, dan casket menggantung. Hanya 5 gaya dasar bonsai, tetapi berkembang menjadi 17 menjadi 21 gaya. Bahkan ratusan gaya bisa dibikin untuk bonsai. Nah, dari berbagai aliran gaya ini, kalau ini dilomakan, polemik dan kontroversi itu pasti ada. Oleh karena itu, setiap menyelenggarakan bonsai,
pameran bonsai. Saya dari 2006 di Gianyar sudah menjadi ketua panitia penyelenggara untuk bonsai di Gianyar ini. Selalu yang saya siapkan dari rumah adalah permintaan maaf setelah selesainya kontes. Jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan itu. Kenapa? Saya tahu polemik, kontroversi pasti terjadi di dalam setiap kontes bonsai. Apalagi juri itu 9 orang menilai 1661 pohon. Bayangkan bagaimana pusingnya juri untuk menilai. Tetapi oleh karena ini kontes, tentu ada menghasilkan pemenang, dan pemenang itu sendiri di sini dalam bentuk piala. Dan perlu saya ingatkan bahwa piala itu menyesatkan. Piala itu menyesatkan karena itu kesalahan saya. Kesalahan saya, Wayan Hartano dan teman-teman di Gianyar ini. Kenapa? Kalau PPBI tidak ada mensyaratkan ada piala best 10, tidak ada. Bahkan dulu di luar Bali tidak pernah menyiapkan piala. Paling ada satu piala untuk yang terbaik dipilih. Sebetulnya kalau kita main bonsai mendapatkan bendera merah itu artinya sudah baik sekali. Kalau kita eja katanya baik sekali, jadi sudah sangat baik. Cuman karena panitia penyelenggara menyiapkan piala untuk best 10 dari yang baik sekali ini dicari 10 untuk mendapatkan piala. Jangan kira pohon yang dapat piala itu, pohon yang tidak dapat piala itu bisa pasti lebih jelek, bisa jauh lebih bagus. Cuman oleh karena di dalam kontes bonsai ini ada kriteria, ada 4 kolom yang dinilai. Oleh karena itu ada angka-angka dan itu kewenangan juri. Dan saya sendiri selaku ketua panitia, Pak Bem, mana Pak Bem? Pak Bem itu ketua PPBI Gianyar juga tidak berhak untuk mengomentari hasil penjurian. Jadi itu kewenangan penuh daripada juri. Oleh karena itu saya sebagai panitia penyelenggara menyediakan waktu untuk saresahan. Jadi pada saat itulah tanya jawab terjadi antara juri dengan pemilik pohon. Seharusnya kalau memang pemilik pohon itu mau tahu pohonnya kenapa mendapatkan bendera hijau, kenapa merah, kenapa angkanya seperti ini, itu juri sudah menyiapkan waktu pada waktu saresahan. Bahkan juri minta dirinya diseret, Pak. Malam itu silahkan kami 9 orang juri seret kami ke pohon bapak-bapak masing-masing untuk memberikan penjelasan tentang pohonnya. Oleh karena itu saya mohon jangan kontroversi ini dibawa ke media sosial. Puas tidak puas pasti ada. Ada orang yang beli pohon 100 juta nggak dapat best 10. Ada yang beli 5 juta dapat best 10. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu mohon kita bersatu sebagai sebuah organisasi PPBI. Yang penting kita memiliki semangat persatuan dan kesatuan sehingga nantinya setiap kontes akan berjalan lancar, damai, tentram, dan menghasilkan bonsai-bonsai terbaik di tanah air ini. Dan saya yakin jadi panitia penyelenggara untuk bonsai seperti Gianyar, pesertanya 1161 pohon, tidaklah pekerjaan yang mudah. Hampir semua teman-teman tidak saya kasih tidur. Yang pakai baju biru-biru di sebelah kiri ini hampir tidurnya sudah terganggu selama pameran. Kadang-kadang kita di sini sampai jam 2, jam 3
dan seterusnya. Jadi kesempatan ini saya manfaatkan untuk sekedar memberikan informasi dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan kontes, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang kita kembali ketemu di Gianyar untuk kontes yang biasanya bulan April. Saya yakin nantinya kita akan selenggarakan bulan April kembali, tidak di bulan Mei. Jadi kita ketemu di bulan April tahun yang akan datang. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf andai kata apa yang saya sampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Tepuk tangan untuk PPPI Gianyar. Terima kasih.